Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau disebut juga dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di dunia pendidikan yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan yang merata bagi bangsanya. Kiprahnya di dunia pendidikan menjadi batu tonggak awal kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan jauh sebelum zaman kemerdekaan, dan pemikirannya masih relevan di zaman sekarang. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, merupakan salah satu pemikiran yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan transfer kebudayaan dan sebagai cermin dari nilai-nilai kebudayaan. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa pendidikan adalah modal penting untuk merdeka. Pendidikan merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan mengantarkan kita sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, dan bermartabat. Perkenalkan, nama saya Ani Mulia Wardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, unit kerja di SDN Dalam Pagar Ulu 2, Kecamatan Martapura Timur. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah prinsip kemerdekaan yang mengajarkan anak bahwa kebebasan dalam berpikir, berinovasi, berkreasi, dan mencoba adalah hak anak dalam mengimplementasikan segala ilmu yang mereka miliki. Kemampuan anak dalam berpikir secara positif perlu ditumbuhkan dalam diri anak, agar pendidik bisa mengetahui ke arah mana anak didiknya berkembang sesuai dengan inovasinya masing-masing. Pendidik boleh mengarahkan tetapi tidak untuk mengekangnya. Peran pendidik adalah menuntun kebebasan anak untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Apapun yang siswa lakukan nantinya, mereka bisa menjadi manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Terdapat 3 tuntunan yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna di depan memberi teladan atau contoh. Ing Madyo Mangunkarso artinya di tengah memberikan motivasi atau semangat. Sementara Tuturi Handayani berarti di belakang memberikan dorongan. Pengaplikasian dari semboyan ini adalah bahwa setiap kita hendaknya menjadi guru yang saat di depan memberikan teladan dan contoh tindakan yang baik, saat di tengah atau di antara para muridnya memberikan inspirasi untuk menciptakan prakarsa dan ide, dan dari belakang memberikan dorongan untuk memajukan muridnya. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Sedangkan kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Dalam hal ini, kodrat zaman diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Contohnya, generasi Alpha di mana mereka terlahir pada rentang tahun 2011 sampai 2025 yang sangat melek dengan teknologi. Oleh karena itu, sebagai pendidik harusnya kita menyesuaikan dengan perkembangan siswa, terutama dalam hal perkembangan teknologi.
Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Budi pekerti dapat diajarkan dengan mudah dengan cara keteladanan. Pendidik sebagai role model senantiasa memberikan teladan yang baik dalam mengembangkan dan membentuk budi pekerti siswa yang luhur di lingkungan sekolah melalui pembiasaan. Melalui poin-poin penting tersebut, proses pendidikan adalah melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Pendidikan harusnya seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Selain keseimbangan cipta, rasa, dan karsa, perlu adanya pengembangan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari dan mengikuti rangkaian kegiatan pada modul 1.1, saya adalah guru yang pertama perfeksionis. Dulu saya percaya menjadi perfeksionis akan menjadikan saya guru yang lebih baik. Saya seringkali menerapkan standar tinggi yang tidak realistis dalam hal pencapaian siswa yang diharapkan, seperti pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran. Selama beberapa tahun saya mengajar, saya kerap kali menyalahkan diri saya sendiri dan seringkali juga menyalahkan siswa-siswi saya karena mereka menyerahkan sesuatu yang tidak sempurna. Hal ini dikarenakan dalam pikiran saya, segala sesuatu yang kurang dari kesempurnaan berarti kegagalan. Yang kedua, teacher center dan jarang melakukan refleksi. Teacher center menjadikan saya mendominasi dalam pelajaran. Saya yang menyetir setiap proses pembelajaran, dan hasil akhirnya pun saya yang menentukan. Karena dominasi saya, sehingga saya kerap lupa untuk selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Hal ini mengakibatkan beberapa anak tidak dapat sampai pada tujuan belajarnya dengan maksimal. Ketiga, saya beranggapan bahwa siswa yang berhasil adalah siswa yang mengumpul tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini berupa akibat dari sifat perfeksionis dan dominasi saya sebagai seorang guru yang menjadi pusat pada pembelajaran. Sehingga setelah mengikuti alur kegiatan modul 1.1, saya merasa bahwa cara saya dalam mengajar ini harus berubah sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, sehingga anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam proses belajarnya. Setelah mempelajari dan mengikuti rangkaian kegiatan pada modul 1.1, perubahan terhadap pemikiran dan perilaku saya yaitu pertama, siswa bukanlah objek, melainkan subjek pembelajaran. Hal ini saya terapkan dengan menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Saya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Kedua, berperan sebagai penuntun, membimbing dan mengasuh, serta membantu siswa dalam menghadapi masalah dan kesulitan dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan membimbing siswa dalam meraih prestasi yang lebih baik. Ketiga, melakukan refleksi untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Seperti mengubah posisi tempat duduk di kelas secara berkala, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti memasukkan permainan ke dalam pembelajaran, dan selalu memberikan motivasi dan apresiasi bagi siswa yang sudah ingin berproses dan mampu mencapai hasil belajar terbaiknya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan segera saya terapkan di kelas yaitu pertama, guru adalah role model atau teladan untuk siswa. Menuntun, menjadi teladan, mendampingi, dan membimbing mereka menjadi manusia yang tidak hanya pintar secara akademik, namun juga menjadi manusia yang bisa mengembangkan cipta, karya, dan karsa dengan maksimal. Yang kedua, setiap siswa itu unik dan berbeda, sehingga para guru seyogyanya membuat model atau media pembelajaran yang berpihak pada siswa.
Saya berharap kelak di kelas saya bisa menjadi pendidik yang dengan tulus ikhlas meramu kegiatan pembelajaran murid-murid saya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, setiap siswa memiliki kecepatan memahami pelajaran yang berbeda-beda. Oleh karenanya, pendidik atau guru harusnya memahami karakter masing-masing siswa. Dalam memberi materi pembelajaran, saya ingin mampu memberikan materi kontekstual yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan karakteristik murid, serta menerapkan teknologi pembelajaran yang apik dan menarik. Dan yang terakhir, setiap siswa memiliki permasalahan hidup yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua di sekolah adalah membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Dalam proses pembelajarannya, saya ingin mampu mengajarkan budi pekerti yang diintegrasikan dalam materi pembelajaran dengan cara-cara yang menghangatkan hati, bukan dengan cara yang menghakimi dan mendikte. Harapannya, mereka bisa menjadi manusia beradab dengan penuh kesadaran sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan paparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sampai ketemu lagi.